Индонезия демонстрирует выдающиеся результаты в модернизации вооруженных сил, используя уникальные дипломатические модели. Indonesia's defense diplomacy continues to impress global analysts as Jakarta secures strategic deals through world-class military lobbying. Ketika negara lain mengukur kekuatan dari jumlah senjata, Indonesia memilih jalur berbeda, bukan hanya membeli, tapi membangun pengaruh. Dunia kini memuji bagaimana Indonesia mampu melakukan lobby pembelian alutsista di level negara superpower. Di balik senyap diplomasi, ada strategi cerdas yang membuat banyak negara kagum. Indonesia tidak sekadar pembeli tapi mitra yang dihormati. Dalam dunia pertahanan, ada satu prinsip yang jarang disadari publik. Selama 5 tahun terakhir, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif dalam diplomasi pertahanan global. Mulai dari Prancis, Korea Selatan, Turki, Italia, hingga India, semua kini memandang Indonesia sebagai mitra strategis. Bukan pembeli biasa. Kunci suksesnya, lobby cerdas yang berlandaskan pada resiprositas, saling menguntungkan, dan transfer teknologi sebagai syarat mutlak. Tahun 2022 jadi titik balik besar. Indonesia menandatangani kesepakatan monumental dengan Dassault Aviation untuk jet tempur Rafale senilai lebih dari 8,1 miliar dolar AS. Namun, yang membuat dunia kagum bukan hanya nilainya, melainkan cara negosiasinya. Negosiator Indonesia berhasil memastikan setiap pesawat datang dengan transfer teknologi, pelatihan pilot, dan rencana pembangunan industri lokal. Langkah itu membuat media Eropa menulis, Indonesia bukan sekadar membeli pesawat, tapi menuntut penghormatan sebagai kekuatan kawasan. Tak berhenti di situ, Indonesia juga melakukan lobby dengan Turki untuk proyek kapal selam STM-500 dan drone UAV, dan lebih menghebohkan dunia 48 jet tempur Han siap memperkuat langit Nusantara. Serta kerjasama strategis dengan Korea Selatan dalam proyek KF-21 Boramae, semua dilakukan dengan satu benang merah, membangun kekuatan nasional jangka panjang. Dan di penghujung tahun 2025 Indonesia membuat gebrakan mendatangkan 42 jet tempur Chengdu J-10 China yang dibeli dari inventaris Angkatan Udara PLA. Artinya, Indonesia tidak menunggu untuk proses produksi. Bahkan laporan media The Diplomat membandingkan dengan negara tetangga terdekat Malaysia. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia seringkali gagal dalam proyek pembelian alutsista. Rencana pembelian jet tempur baru pun berulang kali berubah, dari MiG-29, ke Su-30, ke Kaifa 50, bahkan sempat mencoba F/A-18 bekas dari Kuwait, tapi sebagian besar gagal direalisasikan karena kekacauan politik dan lemahnya negosiasi. Menurut laporan The Diplomat, Malaysia kehilangan kredibilitas pertahanan karena ketidakpastian dan intervensi politik dalam proses pembelian. Bandingkan dengan Indonesia, yang tetap menjaga arah kebijakan pertahanannya di bawah satu visi, modernisasi dan kemandirian industri. Diplomasi pertahanan Indonesia memiliki karakter unik, tenang, tertutup, tapi terukur. Berbeda dengan gaya konfrontatif beberapa negara besar, Indonesia lebih memilih strategi senyap mengutamakan hubungan personal antar pejabat militer dan kesepahaman politik jangka panjang. Inilah yang disebut pengamat pertahanan dunia sebagai Asian Quiet Power Diplomacy. Dalam banyak perundingan, Indonesia menempatkan diri bukan sebagai negara kecil yang memohon, tetapi sebagai kekuatan regional yang dihormati. Lobby-lobby itu sering dilakukan di sela forum internasional seperti Defense dan Security Expo Bangkok, IDEX Abu Dhabi, hingga Paris Air Show. Di balik meja perundingan, satu prinsip selalu dijaga, tidak ada kedaulatan yang bisa dibeli. Bukan hanya Indonesia yang bangga, dunia pun mulai memperhatikan. Majalah Defense News menyebut lobby alutsista Indonesia sebagai salah satu yang paling elegan di Asia Tenggara. Sementara analis Jan's Defense Weekly menulis, Indonesia berhasil membangun reputasi sebagai negosiator tangguh, dengan kemampuan menyeimbangkan Timur dan Barat. Bahkan di Washington dan Paris, para diplomat menyebut Indonesia sebagai bridge builder, jembatan penghubung antara kekuatan Barat dan Timur. Lobby-lobby itu tidak hanya menghasilkan kontrak senjata, tapi juga kepercayaan strategis. Dampak diplomasi itu kini nyata di lapangan. TNI AU bersiap menerima gelombang pertama Rafale dan Chengdu J-10 China. TNI AL mengembangkan kapal siluman hasil kerjasama dengan Turki. Dan TNI AD memperkuat diri dengan tank harimau hasil kolaborasi Indonesia Korsel. Di balik semua itu, ada keuntungan yang tak ternilai. Indonesia kini belajar langsung mengembangkan teknologi pertahanan sendiri. Dari radar, sistem rudal, hingga drone tempur,
Semuanya mulai dikembangkan lewat kerjasama transfer teknologi hasil lobi bertahun-tahun. Dunia berubah cepat, perlombaan senjata di Asia Pasifik semakin panas. Namun Indonesia tidak terburu-buru menjadi yang paling kuat. Fokusnya jelas, membangun kemandirian dan pengaruh. Dalam beberapa tahun ke depan, diplomasi pertahanan Indonesia diarahkan untuk memperkuat kerjasama industri dengan Eropa dan Asia. Pertukaran teknologi, serta pelatihan militer internasional, tujuannya bukan perang, tapi kemandirian. Di balik senjata modern, ada diplomasi tenang yang bekerja, dan di balik setiap lobi, ada tekad untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Indonesia kini berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Bukan karena senjatanya, tapi karena cara berpikir dan bernegosiasinya. Diplomasi adalah bentuk tertinggi dari kekuatan, dan Indonesia baru saja membuktikannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take